Selamat pagi pemirsa. Pada hari ini kita berada di salah satu sekolah, yaitu sekolah mana ini Bapak? Ini SDN Gatirono 1. SDN Gatirono 1. Pada pagi ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Sadian selaku kepala sekolah. Nggih. Bapak, ini kami mau klarifikasi Bapak tentang adanya suatu pemberitaan di beberapa media tentang adanya yang sangat ekstrim, tentang adanya pemecatan seorang GTT ini Bapak yang bernama Ayu. Ini sebenarnya kronologis sebenarnya dari pihak sekolah ini apa sebenarnya Bapak? Monggo untuk awal bisa kita jelaskan. Terima kasih teman-teman media, bahwa beberapa hari yang lalu memang sempat ada informasi di media itu tidak benar. Di situ ada berita pemecatan seorang guru honorer yang sudah mengabdi 2 tahun, itu tidak benar. Jadi bisa dicek di surat saya, itu pembebas tugasan. Jadi pembebas tugasan. Jadi bukan pemecatan, bukan pemberhentian. Karena kita ketahui semuanya bahwa untuk menjadi guru itu kan syaratnya harus S1. Sementara dia itu masih belum S1, sehingga kami beri surat keterangan. Jadi hanya surat keterangan membantu mengajar di kelas 2. Jadi dia itu adalah guru kelas 2B dalam arti membantu mengajar. Jadi tidak benar kalau berita itu pemecatan. Jadi yang benar adalah pembebas tugasan dari guru. Jadi perkara nanti misalnya masih ada di sekolah itu statusnya bukan GTT, tapi mungkin PTT. Cuma sayangnya karena dia tidak segera konfirmasi orangnya, jadi saya belum bisa menjelaskan. Berarti beda ya Pak antara pemecatan dengan pembebasan tugas, ini kan harus jelas ya Pak. Gimana maknanya sebenarnya gimana? Beda sekali. Jadi kalau pemecatan itu dipecat, jadi tidak bisa lagi di sini. Tapi kalau pembebas tugasan itu hanya dibebas tugaskan untuk mengajar. Jadi tidak mengajar di kelas 2. Ini dengan harapan apa? Karena ini sudah melalui proses beberapa kali, dari masukan, dari musyawarah teman-teman, bahwa itu ada alasan-alasan yang sudah saya sampaikan dalam surat itu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, indisipliner. Jadi beliau itu tidak disiplin. Ini ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya. Jadi ada absen khusus GTT, ada saksi teman-teman. Kemudian dalam rangka penanganan uang tabungan tidak beres. Jadi waktu rapotan, waktu pembagian tabungan itu tidak beres. Kemudian ada apa istilahnya, tidak bisa menjaga nama baik sekolah. Jadi beliau itu punya tanggungan di luar. Ini di situ di suratnya saya sebutkan optik. Itu dari optik selalu menagih di sekolah, tapi orangnya selalu menghindar. Jadi ini juga mempengaruhi nama sekolah. Jadi dikira sekolah itu gurunya semacam itu ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, yang paling fatal itu kemarin ketika rapotan. Jadi rapot semester 2 itu yang diberikan hanya fotokopi rapot semester 1. Sehingga wali murid tidak mau tanda tangan rapot itu. Berarti hanya kopinya aja kopiannya. Jadi ini yang paling parah. Itu sebenarnya juga saya juga ada salahnya, kurang kontrol, tetapi karena rapot itu tidak dibagikan bersama-sama, sehingga waktu itu masih ada kendala. Saya tidak sempat ngoreksi karena yang diberikan kan fotokopi, jadi tidak minta tanda tangan, sudah ada tanda tangan. Ini lagi Bapak yang nampak sekali dalam artikel tulisan itu bahwasanya pembuatan itu tanggal 1 kan begitu. Kemudian pemecatan itu tanggal 7. Nah, terus penyerahan surat itu tanggal 13, apakah tanggal 12? Itu sebenarnya gimana ini? Terima kasih. Jadi gini urutannya. Jadi memang surat itu sudah saya siapkan sejak awal, karena atas masukan teman-teman itu sudah saya siapkan sejak awal. Jadi terhitung 1 Juli suratnya. Kemudian
bisa mau rencana disampaikan ke tanggal 5 Juli, tetapi karena waktu itu masih dalam masa piketan, jadi murid tidak masuk sehingga guru itu utamanya yang guru hanya GTT itu saya piketkan biar tidak memberatkan. Kemudian saya berikan di akhir itu, pertama karena dia jarang datang dalam piket itu, umpama datang pun tidak di kantor sehingga tidak ketemu. Yang kedua, kebetulan ada hal-hal yang belum beres, jadi uang tabungannya itu belum beres. Ya, kalau surat itu saya berikan sebelum tabungan beres, khawatir nanti ada hal-hal yang tidak selesai juga. Jadi itu alasannya. Termasuk mohon maaf kalau surat itu tidak langsung saya berikan saya sendiri, karena Bapak Ibu dari media juga tahu sendiri bahwa saya mulai beberapa hari itu banyak kesibukan yang saya laksanakan sebagai pengurus K3S. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada menghindar, tidak ada. Itu urutannya. Oke, sudah jelas saudara-saudara terkait tentang apa yang menjadi permasalahan yang rame di media sosial juga, insya Allah juga rame. Ini sudah merupakan suatu klarifikasi dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk permasalahan ini juga tentang dunia pendidikan ini, Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Gambirono 1 ini, apa harapan-harapan ke depan, Bapak? Yeah. Harapan saya dengan peristiwa ini menjadi bahan pembelajaran. Bahkan kemarin saya sampaikan di forum rapat kepala sekolah. Jadi kita harus kompak, kita itu punya raport pendidikan. Jadi di situ menyoroti literasi dan numerasi, sehingga kepada teman-teman GTT itu harus pengabdiannya penuh. Jadi harus disiplin sehingga menjadi calon-calon guru yang handal di harapan ini. Kemudian untuk Kecamatan Bangsal Sari tentu saja kalau guru-gurunya handal, nanti dalam lomba dan sebagainya akan bisa diandalkan. Untuk SD Gambirono 1 dengan disiplinnya teman-teman, nanti insya Allah untuk rapot pendidikan yang dulunya kurang bisa meningkat. Jadi ini dalam rangka disiplin pegawai. Baiklah saudara sekalian, kita lakukan klarifikasi pada pagi ini dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Sadian dalam rangka menjawab tentang isu-isu yang terjadi di lapangan. Oke, kita akan bersambung lagi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, dari hasil klarifikasi kami selaku media dari Media Global Group, kita akan menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, yang pasti dengan kesalahan dari Ibu Ayu yang disampaikan di media sosial bahwasanya itu dipecat, sebenarnya itu tidak dipecat, tetapi ditugas-tugaskan. Karena memang ada suatu artian apa sebenarnya itu dipecat dan apa itu sebenarnya ditugas-tugaskan. Kalau dipecat yang pastinya beliaunya tidak akan bisa ke sini. Tetapi kalau ini adalah pembahasan tugas, maka beliau bisa datang ke sekolah ini, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk mengajar. Itu. Yang kedua, mengenai alasan dari pihak sekolah, karena ada beberapa hal. Salah satu adalah indisipliner, karena memang itu adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang guru.